Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi nih di Perahu Podcast Travel Haji Umroh. Tetap di serial 1001 Jalan Menuju ke Baitullah. Bersama saya, Nibras tentunya. Dan saya hari ini ditemani oleh dua narasumber keren, yaitu Bapak siapa ini kalau boleh kenalan? No, Bapak Sutrisno, biasanya dipanggil Pak Atris. Atris ya. Dengan Ibu siapa? Marti, Bu Sumarti dipanggil Marti. Bu Marti. Pak Tres dan Bu Marti, luar biasa. Meriah sekali ya. Iya banget. Gimana kabarnya Pak Tres, Bu Baik, Marti? baik, alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Nih Pak Tres sehat sekali kayaknya. Ada kali ya, Masya Allah. kayak Alhamdulillah. masnya. Alhamdulillah perahu kali ini berselancar ke kediaman Pak Tris dan juga Bu Marti. Ya tahu warung ini Pak Tris mulai kapan sih dibangunnya? Mulai jualan apa? Perjalanan. Ya, Oh, kalau mulai mulai jual, dibukanya mulai buka ya kira-kira tahun 2000. tahun 2000. 2000. Itu tahun kelahiran saya Pak Tris. Iya. Saya lahir ini buka. Iya. Di warung ini awalnya masakan apa Bu? Dulu tahun 2000 masih ingat nggak? Ya masakannya apakah langsung beragam seperti yang di Iya. belakang ini? Oh memang Iya, niatnya bikin warung Tegal. iya. Sedikit-sedikit, Tambah. tapi tambah-tambah. Oh, menu yang paling favorit apa ini sih? Kebanyakan apa? Hmm? Kebanyakan apa kan? Yang paling favorit menunya? Perasaan kalau favorit satu menu kayaknya nggak ada sih. Favorit semua kan? Semua. Masya Allah, tepuk Iya, tangan. lah. Nyatanya ya kalau semuanya pecel ya habis Iya, ya. iya, iya. Terus yang lainnya juga habis. Habis. Masya Allah. Itu. Ya alhamdulillah. Mulanya kan nggak buka kan mulanya. Mulanya buka apa Pak? Jual apa? Pangsit. Bakso sama pangsit. Ada. Jual bakso sama. Nah, ini maksud saya tadi. Jadi awal itu buka bakso sama pangsit dulu. Lah kok ganti warung Tegal itu? Kena krisis 98. Oh, Masya Allah. Kena Ya. krisis 98. Oke, Pak Tris, Bu Marti, saya mau tanya nih. Katanya kan kalau bisnis kuliner itu capek luar biasa ya. Dari subuh, ya, sebelum subuh bahkan. Sebelum Itu subuh, sudah ya. masak. Jam 3. Betul nggak? Iya. Jam 3 masak ya. Sampai jam berapa masak? Jam 5. Sampai jam 5. Sampai jam 5. Jam 6 buka. Jam 6 buka sampai jam berapa? Jam 4. Jam 4 Jam 4 itu sudah habis semua ya. Ya. Nah, itu kan berarti dengan kerja itu berapa jam itu? Dari jam 3 sampai ke jam 3 lagi aja udah 6 jam. 7 jam ya. 12 jam. 13 jam panjenengan bekerja. Ini anak-anak kantoran kalah loh. Nah, itu keren loh. Itu kerjanya cuma 8 jam. Itu 13 jam bekerja. Dan itu setiap hari. Ya. Nggak ada libur. Enggak ada. Nah, liburnya kalau bulan Ramadan. Satu bulan Iya benar juga. Benar juga. 1 bulan libur. Satu bulan sampai hari raya. Dari saya. Gimana sih caranya Pak Tris tetap bisa punya waktu untuk mikirin gimana caranya ke Baitullah? Padahal kan ini warung nggak pernah tutup. Jam kerjanya 13 jam. Kok masih kepikiran pengen ke Baitullah itu? Gimana? Disempatkan ya, sempatkan. Ya dikasih waktu. Kan bangun istilah seumpama jam 3 pagi. Ya nggak terus masak sih, Mas. Nggak terus masak. Pertama bangun tidur mandi. Terus minta dulu sama yang di sana. Gitu. Iya nggak ada tempat lain. Minta dulu sama Iya. Di atas ya. Iya. sama yang ngecek Lombok. Nah, iya. Minta dulu. Habis itu baru masak. Masak, subuhan dulu. Ada terus. Lagi. Kira-kira apa tips-tips doanya yang diistiqomahkan? Salawat aja sih. Oh, banyak salawat ya. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kalau ngaji ya, emang kalau ngaji dikasih sama Kiai Soleh suruh istiqomah waqiah. Istiqomah waqiah ya. Itu ya. Jadi istiqomah sholawat, istiqomah waqiah dan bangun sebelum subuh untuk berdoa kepada Allah.
Ya sempatnya di situ. Sempat Iya. setelah itu karena 13 jam Enggak. kerja. Sempatnya di situ. Pak Tres sama Bu Marti itu kan sudah pernah umroh ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah. Haji sudah? Belum. Belum. Insya Allah ya. Insya Allah. Kan Ingin. Pak Tres sama Bu Marti segera Ingin. berangkat haji furo dah. Amin. Iya. Kalau reguler sekarang lama banget. Lama banget ya. Kayaknya nggak mungkin. Insya Allah umrah lagi aja. Tahun berapa Pak? Pertama kali umroh. Ya tahun 2024 itu. Tahun 2024. 2024 umroh pertama kali. Bulan apa waktu itu Pak? Bulan Januari. Januari, Masya Allah. Bulan Januari itu setelah penantian panjang Pak ya. Panjang sekali. Dengan kan buka usaha ini dari tahun 2000. Iya. Tahun berapa sih Pak mulai kepikiran pingin berangkat umroh ini? Tahun berapa ya? 2010 ke sini lah pokoknya. 2000 sempat sih dulu kalau ada rezeki mau umroh. Ada kesalahan sedikit, punya uang beli mobil. Di rumah merasa bersalah sih di situ. Merasa bersalah. Loh, Lumayan. kenapa kan nggak apa-apa Pak beli mobil? Nggak ada salahnya. Iya, benar nggak ada salahnya. Seharusnya saya saya pergi umroh dulu, nggak beli mobil. Punya perasaan malu, Nah, perasaan bersalah Sama diri sendiri lah. sama yang ngasih rezeki. Iya, gitu. Kok bisa-bisanya dikasih rezeki malah berangkat ke dealer Nah, bukan berangkat ke travel umroh. Nah. Iya. Oh, Masya Allah. Gitu. Dari perasaan bersalah itu kemudian ada nggak Pak? Kan pasti merasa bersalah, malu, kemudian pingin umroh. Iya. Ada nggak kemudian kisah-kisah yang menakjubkan yang teringat waktu itu? Kan jenengan ini ibaratnya wis sibuk loh di warung, dan kok bisa dari warung ini kemudian berangkat umroh sama ibu? Kalau yang luar biasa nggak ada sih. Pokoknya itu kepikiran itu. Ya itu tadi, punya uang saya berikan mobil. Ini gimana caranya nabung lagi bisa bikin umroh itu. Terus ada inspirasi dari orang lain juga sih. Oh, nah itu gimana itu Pak? Ceritakan. Oh, orang sebelah ya. Gimana waktu itu inspirasinya? Semangat. Semangat. Semangat sih memang. Enggak untuk kemungkinan memang iya sih. Iya, memang iya. Memang iya. Ini luar biasa. Kalau setengahnya gimana ya? Nggak dipaksa, kemungkinan belum juga Pak. Kali. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kalau mau berangkat umroh itu harus dipaksa juga. Belum ada juga. Ada paksaannya. Dalam arti terpaksa yang baik. Enggak. Kan diyakinkan juga sama dia. Sudah betul. Kan uang bikin ke sana, bikin ongkos kan ada. Ada. Terus di rumah nggak ada, kan belum ada. Terus diyakinkan juga nanti tak pinjemi gitu orangnya. Jadi memang nggak semangat. Nggak semangat. Kali. Ah, iya. Terus istilahnya itu ada. Terus saya yakin juga ini dalam jangka waktu kurang 5 bulan kan. Insya Allah dalam waktu 5 bulan kerja dapat itu uang. Gitu. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah. Nyatanya dapat. ya. Dapat. Jadi kalau nggak jadi pinjem. Jadi itu adalah gabungan dari ilmu serta keyakinan. Oh Ilmu iya kok harus. bisa ilmu karena dari tahun 2000 sudah buka warung Tegalan Iya. sampai warung Tegal sampai keliru Tegalan sama dong. Sudah buka warung Tegal dari tahun 2000 sampai 2025 itu artinya ilmu dan pengalamannya sudah luar biasa. Ditambah lagi yakin Yakin. 5 bulan Yakin. aku nggak pingin ngerepoti orang, Nah, tapi ini ayo iki iso tuntas. Nah, Ya. Itu ya. iya. Insya Allah. Ya itu mas. Terus Sampai tabungan istri saya nggak tabungkan. wah, iya biasa. Nggak tabungkan. Dapat Cukup pulang. itu. Iya, Uang iya, cukup. Alhamdulillah cukup. Terus tabungannya buat apa Bu? Ya, ya buat apa ya? Ibu kalau malu cerita saya ajak Pak Tris keluar. Ya tabungannya ya insya Allah dibikin ke sana lagi. Masya Allah. Insya Allah ke sana lagi. Gimana Pak? Memang punya rencananya. Perasaannya gimana sih waktu pertama kali coba itu gimana perasaannya? Perasaannya ya senang ya nggak percaya. Ya percaya nggak percaya sih. Kok bisa ke sana gitu.
Ya bisa kan bapak nabung. Iya sih. Iya sih. Gimana? Soalnya kan latar belakang saya kan juga orang nggak punya mas. Latar belakang istri saya juga orang nggak punya gitu loh. Kok bisa sampai ke sana gitu loh. Mulai dari nol mas. Soalnya saya merantau kan di sini merantau mas saya. Iya, tak dari mana dengan asli? Dari Nanasan sana loh kecamatan Tajinan. Oh, dari Tajinan. Lah tapi kan merantau ya sih kayak. Apalagi istri saya kan orang Ponorogo. Ibu orang Ponorogo. Berarti di sini ada menu sate Ponorogo. Kalau pecelnya mirip-mirip Ponorogo, kalau orang Ponorogo anak daerah sana makan di sini. Kalau pecelnya kayak orang di Ponorogo gitu. Itu kan jenengan dari tahun 2010 nyesel beli mobil. Terus mulai kepingin berangkat umroh itu tahun berapa? Mulai kepingin. Ya pokoknya 2010 ke sini. 2011 Ya. berarti Kan itu perjalanan ya. kan ada temen mas, anu sudah daftar haji gitu loh. Daftar haji. Terus pokoknya temennya bilang pokoknya udah daftar dulu, si penting. Tak pikir kan, iya kalau teman saya itu mas kan di belakang masih ada, Iya. kan enak. Saya gak beraninya di belakang gak ada gitu loh mas. Harganya masih pas-pasan. Lah belakang gak ada. Ya nanti kalau daftar haji kalau bisa koordinasi, kalau enggak saya bikin apa nggak ada kan gitu loh. Kalau teman saya tadi yang bilang itu ada belakangnya ada gitu. Iya. Dan jadi umroh air. Kira-kira yakin berangkat umroh tahun berapa nih? Oh, Kan bisa ngitung tadi. kedepannya Kedepannya pinginnya. pokoknya insya Allah mudah-mudahan dimudahkan ya. Amin. Ya, Kita doakan semua ya. netizen semua. ya 1-2 tahun lah. 1-2 tahun dari tahun 2025 ini insya Allah Ya. kita doakan Pak Tris, Bu Manti bisa berangkat lagi berdua. Soalnya kalau pacaran di warung itu udah biasa, Biasa. tiap hari. Tapi kalau pacaran di Baitullah itu ada. Terus setelah umroh yang pertama ada nggak sih kejadian atau keajaiban yang Allah berikan setelah umroh yang pertama? Ya keajaibannya mungkin di ibadah sih tambah seragam gitu baik. Masya Allah. Iya, Ini iya, keajaiban. Puncaknya keajaiban dalam umroh, ya kan? Iya. Mendapatkan Iya. mabrur, apalagi mabrurnya itu langsung suami istri. Wah, Tambah seragam sih. Iya. Alhamdulillah. Dulu bener bangun pagi, tapi kan nggak paling setengah 4. Bareng subuh lah. Iya. Sekarang kan enggak. Lebih rajin lagi. Iya. Jadi setelah umroh itu oleh-olehnya adalah semakin Iya. sergap, semakin rajin dalam beribadah. Saya gitu. Heran. Ini mahal ya. Jadi ketika pulang umroh itu bisa semakin istiqomah, itu Iya. jarang sekali didapat. Iya kan harus ya. Seringnya. Kalau orang kan itu kan pengalaman pribadi Iya. saya. Iya. Kalau bisa sih jangan dibikin berat-berat sih itu. Ya itu aja ketawa-ketawa aja gitu. Aja tiba-tiba berangkat umroh. Ya, gitu. Ketawa-ketawa aja sih. Alhamdulillah, masya Allah. Soalnya dari dulu kan gini ya, mas, selama itu saya pribadi loh ya, gak punya ya gini, punya ya gini. Iya. Makanya kalau saya nggak punya dipinjemin uang terus bilang nggak punya, orang nggak percaya. Soalnya punya ya begini, nggak punya ya begini. Ya. Gimana Pak Tris? Apa prinsip dalam hidup Pak Tris yang dipegang? Mungkin dapat dari orang tua atau dapat pelajaran dari pernikahan bertahun-tahun sama Bu Marti yang kemudian dengan pegang sampai hari ini. Kalau saya sih yakin aja sama istri bisa gitu loh. Yakin dengan istri itu melakukan apapun yang diinginkan pasti bisa. pasti bisa. Ada gitu. Masya Allah. Digombalin loh Pak Tris. Lo enggak, memang. Iya, baik, memang baik. Gitu aja. Iya, percaya. Soalnya Nggak punya ya gini, punya Nah, ya gini. iya, Ya, gitu. Alhamdulillah, masya Allah. iya gitu. Oke, Pak Tris, Dari mungkin dulu, Mas. ini banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kita lihat. Walaupun tidak tersurat, tapi teman-teman semua bisa melihat secara tersirat ya. Banyak sekali sebetulnya pesan-pesan yang
disampaikan sama Pak Tris dan Bu Marti tadi. Nah, itu silahkan teman-teman pikirkan sendiri. Karena saya yakin netizen-netizen sekarang sudah semakin cerdas, semakin bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian dan cerita-cerita yang sudah disampaikan sama Pak Tris dan Bu Marti tadi. Mungkin di akhir ini Pak Tris, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman saat ini yang sedang berjuang pengen diangkat Allah? Tolong diberikan mungkin sedikit nasihat-nasihat atau motivasi biar mereka itu semakin semangat berjuang mengangkat kehidupan. Ya yakin aja, yakin bisa gitu, insya Allah gitu. Yakin bisa. Kalau doa ya istiqomah. Ya, bisa. yakin Yakin bisa. yakin pasti bisa ya. Ya, yakin bisa. Berarti memang ilmu terbesar dari Pak Tris dan Bu Marti ini adalah tentang bagaimana keyakinan Ya, kita. Yakin sama yang di atas, ya. yakin sama Allah yang Maha Kuasa, bahwasanya Allah itu senantiasa melindungi hamba-hambanya. Jadi memang berawal dari keyakinan. Iya. Terus-menerus yakin bahwa Allah itu senantiasa tidak akan meninggalkan kita dimanapun kita berada. Harus yakin. Walaupun ada di sini-sini terus saja. Tidurnya 2 jam, 3 jam, 1 jam. Terus di situ masa lagi Ya minta lah supaya usahain supaya lancar. mintanya sama Allah ya, Iya lah. bukan ke orang pintar ya. Masya Allah, sampai tidur hanya 1 jam sampai 3 jam per hari. Ya, luar biasa sekali, itulah ikhtiar Sampai langit itu teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk melangitkan doa kepada Sang Maha Kuasa, dan tetap kita, karena kita ada di dunia saat ini, kita tetap juga melakukan ikhtiar dunia. Jadi antara apa yang terjadi dengan hablum minallah dan hablum minannas itu kita jalankan keduanya dengan baik. Itu ya Pak Tes ya. Mungkin itu bisa menjadi akhir dari perjalanan perahu kita hari ini ya. Tetap setia dengan perahu-perahu selanjutnya, podcast travel haji umroh, dan kita akan berlayar menuju narasumber-narasumber berikutnya yang gak kalah keren dari Pak Tris dan Bu Marti tentunya. Ya, saksikan terus serial 1001 Jalan menuju ke Baitullah bersama kami. Oke teman-teman semua dimanapun kalian berada, jangan lupa ya mampir dan makan di warung tentrem Pak Tris Di Jalan Raya Priwu Bululawan. Saya Nibras, host perahu kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.